Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Sedia bekerja secara shift, nah kerja saat weekend atau tanggal merah, buset. Romusa melihat ini, sungkem dia. Lokasi Mixu Sari Alam, hah? Ini doang? Nah, mampu bekerja di bawah tekanan. Karena di Malaysia Mixu tidak ada tekanan. Orang bekerja happy. Nah, kita hijrah. hijrah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Kalau di sini UMR. Kalian tahu UMR kan? Seperti Let's Go UMR. Uang mepet rezeki. They're making money every month in Indonesia. Berapa? $300 Uish. Hashtag kabur aja dulu dari Indonesia. Nggak ada masa depannya. Yuk, let's go. Hai, apa kabar? Balik lagi di Let's Go. Apa kabar kalian? Semua kalian baik-baik aja. Hashtag kabur aja dulu. Nah, ini hashtag yang digerakkan oleh anak-anak muda buat kabur aja dulu dari Indonesia, buat cari kerja ke luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri duitnya lebih banyak. Nah, kalian setuju nggak dengan hashtag kabur aja dulu? Nah, jadi di sini Let's Go mau ngeterangin banget anak-anak muda yang pengen ke luar negeri. Kenapa? Buat cari kerja, bukan buat foya-foya. Karena duit dari mana foya-foya? Cari kerja dong. Karena susahnya mencari kerja di Indonesia, dan dengan kalaupun kalian udah dapat kerja di Indonesia, gajinya bos. Nah, gajinya setara artis Hollywood alias dikit. Ini santer banget di sosial media ngajakin buat ke luar negeri. Bahkan ini pun sampai kedengeran ke menteri-menteri Pak Bahlil. Tolong diganti U. Dan dia mengatakan, kalau kalian semua pergi ke Indonesia, itu kalian nggak ada nasionalis-nasionalisnya. Buset. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Anjay. Ya, kita ini harus punya rasa nasionalisme. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia. Kita mantap punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, iya. Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki negara ini. Tapi kalau teman-teman muda, menurut saya kalau baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan, mohon maaf, rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Emang ente Bahlil? Ya kan namanya Pak Bahlil ya. Jadi Pak Bahlil bilang gitu, kalau teman-teman untuk berpikir pindah ke luar negeri, saya meragukan nasionalisme kalian gitu. Curhatan dari para anak muda ya. Di sini susah banget cari kerja Pak Bahlil. Karena syarat kerja di Indonesia itu kan banyak banget. Apa syaratnya? Kayak misalnya harus bisa kerja sama tim, terus bisa kerja di bawah tekanan, harus ditempatkan di mana aja. Nah, siap stres saat melakukan pekerjaan. Buset, panjang. Sedangkan kalau di luar negeri, nah, Sultan Hongkong kita 161 coba dikasih tahu. Kalau di Hong Kong itu cari kerja gimana gitu. Sultan Hong Kong aja, kenapa dia namanya Sultan Hong Kong? Karena dia di Hong Kong. Rafidah gitu. Sultan Malaysia, kenapa dia Sultan Malaysia? Karena dia di Malaysia, coy. Dian Funah di mana? Di Hong Kong juga. Orang-orang kita sultan-sultan ini semua di luar negeri, coy. Let's Go mengakui ya, itu memang susah banget cari kerja dan memang harus bisa segala macam. Contoh, pengacara Firdaus kita, dia pengacara kan. Gelarnya apa? Gelarnya ADV DR CM Firdaus OIWWO SHMH CFLS CLALC CMK. Sampai susah lihat itu. Nah, udah pengacara, dia rocker juga. Dia punya kemampuan dukun juga. Nah, orang pengacara aja dia bisa segalanya. Apalagi kita. Nah, dia emang di Indonesia ini syaratnya tuh besar banget ya. Pikir ya, di sini Let's Go ada lowongan perbandingan kerja. Nah, KFC ya, KFC-nya C-nya itu mungkin Cianjur atau di mana ya. Nah, nih kualifikasinya ya, kalian lihat ya, pria wanita 18 sampai 24 tahun. Nah, lajang lagi nggak boleh nikah. Pendidikan minimal SMA atau sederajat. Nah, memiliki minat di bidang restoran. Waduh, Let's Go di KFC minat makannya doang, di kerjanya nggak minat. Jujur, disiplin, komunikatif, bertanggung jawab, dan mampu bekerja dengan tim. Bersedia bekerja secara shift. Nah, kerja saat weekend atau tanggal merah. Buset. Romusa melihat ini, sungkem dia. Lebih baik zaman saya. Enggak juga ya gitu. Canda. Tinggi badan, anjir, ada tinggi badan. Tinggi badan pria minimal 165 cm. Ucok baba nggak bisa ngelamar di sini, coy. Ketutup meja gitu. Tinggi badan wanita minimal 158 cm. Minimal udah 2 kali vaksin COVID-19. Penempatan di seluruh Indonesia. Ini lowongan kerja di Indonesia yang Let's Go dapat di TikTok. Nah, perbandingannya di Malaysia, nah ini katanya di Malaysia ya. Syarat kelayakan, nah berumur 18 tahun ke atas, jadi nggak ada maksimal.
kemudian 60 tahun kayak, 69 tahun kayak. Nah, nggak ada maksimal. Jadi minimal umurnya 18 tahun karena udah selesai sekolah gitu. Yang kedua, boleh bekerja shift. Oh, boleh itu maksudnya bisa bekerja shift ya, karena memang shift-shiftan, ya wajar gitu. Senantiasa komit dalam menjalankan tugas. Ih, ini doang nih. Jujur dan amanah. Hah? Ini doang nih. Mana berpenampilan menarik, tinggi 180? Mau ditempatkan di mana aja? Mana? Nggak ada. Dan dia nggak cuman minta kasih persyaratan ya, dia juga kasih benefit. Jadi benefitnya nikmati faedah gitu. Peluang kenaikan pangkat. Nah, jadi jenjang karir gitu ya. Masa kerja yang fleksibel. Nah, makanan percuma. Nah, percuma itu gratis ya. Makanan gratis ketika rehat, ketika istirahat. Waduh, tertarik jadinya. Pakaian seragam percuma. Oh, dapat seragam. Cuti tahunan, mantap. Dibayar semasa latihan. Wah, training aja dibayar coy. Sumbangan KWSP dan Sokso. Ah, ini langsung nggak tahu ya. Ini mungkin Rafidah nih yang tahu nih. Kasih lihat ya, syaratnya apa, dapat benefitnya apa selain gaji. Yang tadi syaratnya doang. Itu Mixu juga kayak gitu ya, Mixu ya. Ini kelihatan ya Mixu ya. Mixu Dago. Ini pria minimal sama 170, maksimal 25 tahun, maksimal 25 tahun coy. Berpenampilan menarik gitu. Pendidikan SMA, berpengalaman, berpengalaman. Domisili Dago sekitarnya ramah, jujur, teliti, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja di bawah tekanan, anjay. Kerja di Mixu, tekanan apa yang ada di Mixu? Tekanan untuk berantem dengan tukang parkir liar, taruhan nyawa ya gitu. Nah, kalau di Malaysia itu bahkan udah dikasih tahu gajinya langsung guys. Dibutuhkan kasir atau kitchen crew supervisor. Gaji 1.500 sampai 2.300. Jam 10 pagi sampai 10 malam, part time atau full time. Lokasi Mixu Sari Alam. Hah? Ini doang? Ini doang guys, anjay. Mana mampu bekerja di bawah tekanan? Karena di Malaysia Mixu tidak ada tekanan. Orang bekerja happy. Nah, di sini orang kerja banyak tekanannya daripada happy-nya. Kalau Pak Bahlil meragukan rasa nasionalisme warga Indonesia juga meragukan kinerja Pak Bahlil. Sama-sama meragukan kan? Di sini kalau Lesko cari 2.300 ringgit itu setara 9 juta ya. Gede ya. Itu kalau full time, kalau part time dia bilang 1.500. 1.500 itu sekitar berapa ya? 4 jutaan lebih gitu. Buset, part time aja 4 jutaan. Ke luar negeri itu bukanlah sesuatu yang buruk dan juga tidak mempengaruhi nasionalisme kita. Bahkan itu dianjurkan dalam agama Islam. Here is why. Pertama, pada saat kita pindah ke luar negeri, artinya kita hijrah. Hijrah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dan yang terjadi adalah hidup dia berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Ekonominya membaik, sosialnya membaik, bahkan pada saat itu jumlah umat Islam pun bertambah. Jadi pindah atau hijrah ke negara lain, ke kota lain itu adalah hal yang baik. Masya Allah. Uhti cantik, pinter lagi. Nabi Muhammad aja hijrah untuk memperbaiki ekonomi dan juga menyebarkan agama Islam. Nah, jadi hijrah itu adalah hal yang baik, guys. Jangan dengerin Pak Bahlil. Kita di Indonesia digaji 2 juta disuruh betah gitu. Nah, susah kan? Bukannya nggak bisa, tapi susah. Dengan syarat yang segininya, contohnya, nih Lesko nggak ngerti ya syarat-syarat nih Lesko ya gitu. Pertama itu kan biasanya berpenampilan menarik gitu. Let's go pakai baju sarung, celana hot pants cewek. Nah, kurang menarik apa let's go? Let's go kerja di mall, pakai kaos kutang, pakai celana boxer. Nah, kurang menarik apa? Nah, itu berpenampilan menarik katanya. Yang aneh nih let's go, jujur dan amanah. Nah, ini aneh sih menurut let's go. Seharusnya sih bukan jujur dan amanah, tapi bisa kerja. Contohnya, let's go sering banget ke sales motor ya, sales motor bekas gitu. Let's go beli motor bekas ataupun gampang deh beli rumah gitu. Karena Lesko kemarin temenin temen Lesko lihat-lihat rumah kan. Salesnya nanya itu jujur dan amanah kan. Nah tapi ini bebas banjir nggak bu? Gitu. Bebas, bebas kapanpun banjir mau datang gitu maksudnya mungkin ya gitu. Tiba-tiba rumahnya bocor, setelah dibeli rumahnya bocor, ternyata ada kawasan banjir. Nah itu kan salesnya tidak jujur dan amanah. Maksud perusahaan ini jujur dan amanah terhadap perusahaannya, tapi terhadap customer harus bohong. Nah, gitu kan. Kita beli motor, ini motornya bagus nggak? Mesinnya ada rusak? Nggak ada rusak. Showroom kita terjamin. Nah, pas kita beli, rusak motornya. Dia jujur dan amanah ke showroomnya, tapi tidak jujur dan amanah ke kliennya. Nah, ini rancu menurut Let's Go. Perusahaan minta karyawan untuk jujur,
Tapi untuk kliennya, dia minta untuk bohong. Nah, karena produk dari perusahaannya tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan si klien gitu. Itu let's go paling sebel tuh sama sales-sales tuh sebenarnya. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, Kata siapa? transisi menuju energi hijau, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Wah, itu deh guys. Jadi dia bilang akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Masalahnya Mas Gibran, kalau Mas Gibran buka 19 juta lapangan pekerjaan dengan gaji 2 juta aja, kasihan juga. Nah, miris juga gitu. 19 juta lapangan pekerjaan, gaji 2 juta, memang semua disuruh uang mepet rezeki itu Mas Gibran. Tetap pengen keluar negeri Mas Gibran. Beda sama anggota dewan ya. Kerja bercanda, gaji serius. Nah, mungkin anggota dewannya kaget ya. Serius lu? Gaji gue segini gitu. Gue bercanda doang loh. Gue bercanda doang loh. Di ruang rapat, bercanda main HP, bubuk-bubukan, serius gaji segini. Kalau kita yang UMR, kita udah kerja serius kan. Bercanda nih bos, masa gaji segini bos? Dan ini nggak adil ya, kenapa? Karena kalau kita lihat B.J. Habibie, itu presiden kita, dia kuliahnya di luar negeri, sekolah di luar negeri. Pak Prabowo sekolah di luar negeri. Nah, Kaesang, anaknya Pak Jokowi, sekolah di luar negeri. Nah, Sri Mulyani di luar negeri. Nah, orang-orang hebat dan tajir kebanyakan di luar negeri. Kita di Indonesia keluar negeri nggak boleh. Kita memang nggak dikasih tajir guys. 270 juta penduduk Indonesia disarankan untuk tidak keluar negeri karena nanti kita jadi pinter. Kita nggak bisa dibohong-bohongin sama pejabat-pejabat oknum bebas sialan. Nah, apa seperti itu di pertanyaan itu ya. Kalau di luar negeri gaji bisa puluhan juta. Kalau di sini UMR. Kalian tahu UMR kan? Seperti Let's Go UMR. Uang mepet rezeki. Uangnya udah mepet banget rezekinya nih. Aduh, di UMR, gaji YouTuber UMR. Nah, How much do you think they're making money every month in Indonesia? berapa? $300 Wih, kaget lu. Wah, 37 juta. $300 a month. A month? Yeah. Kaget lu, bule. No, I'm not. Regular workers in Indonesia. 1,500. Oh, 22 juta. 1,005? Yeah, Like 2,000. 2,000 every month? 30 juta. Yeah, No, you're less. wrong. 900. No, they make 13 juta. 300 every month. Kaget lu. Yeah, Jamaica too. Sama. Bali or just Indonesia? Indonesia. Ya, di Bali berapa? $5,000. 5,000. Anjir, 75 juta. $300 a month. That is insane. And people live Emang gila. They survive. and they're okay. Oh no. Buset. Kita diketawain Mbak Bule, guys. Mereka nggak apa-apa nih gaji 4.500.000 gitu. Diketawain Mbak Bule. Ini bedanya Bule sama Let's Go ya. Kalau Bule itu kaget ngelihat UMR kita itu sekitar 4,5 juta. Mungkin di Jakarta ya. Dia kaget gitu karena saking dikitnya. Let's Go malah kaget. Ternyata di dunia ini ada orang digaji 75 juta. Di sini Let's Go kaget ya. Di dunia ini ada orang sebulan digaji 75 juta tuh ada, coy. Kok dia bisa nebak di Bali gajinya berapa? Ada yang nebak 20 juta, 30 juta. Ada yang nebak 75 juta. Let's Go malah kaget. Emang di dunia ini ada orang digaji 30 juta, buset. Buset. Kan juga ini ada kabar ya, kepala desa Kades Ciamis gitu undur diri dari jadi kepala desa dan milih pindah kerja di Jepang gitu. Lesus juga mau ya pindah ke luar negeri untuk kerja ya, masalahnya bahasa sih. Sultan Hong Kong, apakah ada lowongan kerja di Hong Kong nih gitu. Buset, banyak banget orang-orang di Hong Kong soalnya. Oke banget buat teman-teman yang udah mensupport ya. Dari Henny HG5MS, Hong Kong juga nih Mbak Henny nih. Mbak Henny, kasih tips bagaimana cara ke Hong Kong gitu. Oke, ada MCK-nya. Gelarnya, Madi Cuci Kakus. Semangat Bang, let's go. Thank you Mbak Henny. Dari saya Widasin. 980, arigato, teman satu kampung. Thanks, sukses. Let's go, menyimak, let's go. Sambil buat kue orderan. Kue apa itu? Mbak Sari. Mau dong? Nah, ayo let's go, order cake. Mau dong gitu. Bonus cake untuk let's go. Nggak usah bonus lah. Let's go beli aja. Aduh dong, kasih tahu ini Shopee-nya. Nanti let's go kasih link atau tokonya di let's go. Thank you ya, Mbak Sari Widiasih. Dari 1861 Sultan Kanjeng Mami yang mulia Ratu 1861, tolong
Dibalas komen Let's Go. Bagaimana cara Mbak Sri Wahyudi dapat satu untuk bisa kabur aja dulu dari Indonesia gitu. Dan di Hong Kong itu susah nggak itu kerjanya? Susah nggak cara dapat kerja? Kehidupannya susah nggak? Lebih menderita di Hong Kong apa di Indo? Coba tolong dikasih komentar. Thank you. Sultan kita Sri Wahyudi 861. Dari Rafidah, wah Sultan Malaysia, luar biasa sekali logonya Bang Let's Go ya. Dari mana Bang Let's Go dapat inspirasi logo ini? Dari kamu kan Malaysia. Dari Malaysia lah. Saya merasakan kalau ini bukan sembarang logo Bang Let's Go, ajaib juga, amazing logo. Thank you banyak gitu. Langka itu limited. Oh, siapa itu Aisar Khalid? Aisar Khalid Sultan Malaysia? Rafidah nggak tahu. Itu dia sama Fuji loh. Lagi terfuji-fuji dia. Aisar Khalid nggak tahu. Wah. Apa benar di Malaysia itu gajinya kalau kerja di Mixu itu 2.300 ringgit? Itu sekitar 13 jutaan ya? 10 juta ya? Gede ya? Gimana buat teman-teman yang sudah mensupport Let's Go? Kalau kalian ingin mensupport lebih, tolong ada di bawah. Itu link Sabaria atau dari Super Thanks gitu. Ini karena sultan-sultan di luar negeri aja nih. Gaji Let's Go UMR lebih dikit nih. Kalau nggak ada sultan-sultan di luar negeri, kayak setara. Setara sama KFC tadi tuh. Kerja di bawah tekanan. Jadi yang bisa disampaikan, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!